Berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Shalom sahabat Alpetra, apa kabar sahabat semuanya? Doa kami sahabat Alpetra dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah lupa untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Nah sahabat Alpetra Ministry, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya dan sedang ramai dibicarakan. Namun saya tidak sendiri, tentunya ada narasumber kita yaitu Om Yan. Halo. Kalau kita lihat dari surat Rasul Paulus ya Om, di 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6 Om. Mungkin bisa saya bacain dulu ya Om. Pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Surat Paulus ke jemaat Korintus ini Om, kan kalau banyak Allah katanya Om, berarti surganya juga jadi banyak dong Om gitu. Sedangkan kan cuma satu Allah saja yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Berarti surganya satu. Tapi yang lain juga mengklaim ada surga juga Om. Jadi ada surga versi Kristen gitu Om. Dan ada versi lain gitu Om. Terus juga Allahnya berarti banyak Om kalau surganya banyak. Nah gimana Om? Tuhan pernah berkata, aku datang dari Bapa, ada firman ayat itu ya, dan juga akan kembali kepada Bapa. Yeah. Jadi juga ditambah dengan pernyataan Tuhan Yesus, yaitu bahwa aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, karena aku datang dari Bapa. Jadi itu di dunia ini kan banyak agama, berarti ada banyak konsep. Apakah itu konsep tentang Allah atau konsep tentang surga, konsep macam-macam lah gitu. Tetapi kita orang Kristen itu sangat yakin bahwa karena Yesus itu penjelmaan dari firman Allah dan satu-satunya nabi yang adalah penjelmaan dari firman Allah, maka kita lebih yakin lagi bahwa apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu pasti 100% benar gitu. Demikian juga tentang surga yang dijelaskan terutama di kitab Wahyu itu. Jadi ya orang Kristen supaya kuatkan imanmu dan yakinkan dirimu bahwa apa yang kita percaya itu pasti benar. Apalagi Tuhan Yesus juga pernah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian juga itu penjelasan tentang surga yang di kitab Wahyu itu luar biasa. Itu tidak ada yang sebanding dengan pernyataan surga yang dikisahkan di dalam kitab Wahyu dibanding dengan di luar Alkitab. Iya. Karena juga kan ditegaskan sama Paulus ya Om, bahwa hanya ada satu Allah saja, satu Tuhan saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Berarti surganya satu aja. Nah Om, tadi yang Om jelaskan juga tadi, kita kan basicnya, dasarnya dari Alkitab, dan Alkitab itu benar sepenuhnya ya Om. Tapi kan orang lain juga punya kitabnya sendiri Om, dan menuliskan tentang surga juga, menuliskan juga tentang Allahnya juga gitu yang disembahnya. Nah ini gimana Om jadinya Om? Nah itu mungkin perlu pembahasan tersendiri, tetapi kesimpulannya bahwa Alkitab kita itu satu-satunya yang objektif karena terdiri dari 39 kitab penyelamat ditambah 27 kitab penyembah baru gitu. Sedangkan kitab suci yang lain itu sifatnya subjektif, hanya melalui satu
nabi atau hanya satu kitab dan sebagainya. Pokoknya yang paling objektif ya Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ditambah lagi bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa sekedar keturunan Adam, tapi Tuhan Yesus adalah penjelmaan dari firman Allah. Maka itu semua yang dikatakan oleh Yesus pasti benar, bukan mungkin benar gitu. Jadi hanya satu-satunya manusia yang merupakan penjelmaan dari firman Allah itu. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu ya tidak luputlah dari dosanya Adam begitu. Jadi kalau manusia keturunan Adam yang membawa dosanya Adam, maka kebenarannya juga itu tidak mungkin objektif 100%. Itu pasti ada biasnya gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjelma menjadi manusia gitu. Jadi ya kita lebih yakin lah dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iya Om. Nah, baik Om. Nah, selanjutnya nih Om, ini juga jadinya sepertinya terlalu mengedepankan pluralisme ya Om. Pluralisme ataupun juga karena mungkin atas nama toleransi gitu. Jadi seolah dikatakan pokoknya kamu percaya Tuhan Yesus masuk surga. Dalam hal ini surga yang tadi sudah dijelaskan sama Om gitu. Nah, tapi agamanya nggak Kristen. Nah mungkin ini perlu ditegaskan lagi Om. Walaupun kita sudah berulang-ulang menyampaikan di channel kita, mungkin ini perlu ditegasin lagi Om. Ya, jadi kalau sebagai warga negara tentu saja kita menghargai adanya agama-agama yang lain yang diakui ya di negara kita ini, 5 atau 6 agama atau mungkin tambah lagi. Tetapi secara pribadi-pribadi Kristen yang sudah mengalami karya Roh Kudus, mengalami keselamatan lahir baru secara rohani, tentu saja kita harus berpegang teguh kepada pernyataan tentang bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang merupakan penjelmaan dari firman Allah dan juga penggenapan dari janji-janji yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan juga dibuktikan dengan sesudah Yesus menebus dosa di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit mengajar lagi selama 40 hari, lalu di siang-siang hari gitu ya naik ke surga di hadapan para muridnya, dan saksinya itu lebih dari cukup gitu ya. Bahkan kalau di 1 Korintus 15 itu ya, saksi kebangkitan Tuhan itu kira-kira mencapai 500 orang. Jadi tidak terbantahkan lagi bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, baik soal keselamatan, soal kebangkitan, soal juga tempat di sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa mengenal Allah yang sejati. Nah itu bukan sekedar pernyataan subjektif, tetapi itu kan dasarnya sangat objektif. Itu 39 kitab penyelama ditambah 27 kitab penyelama baru. Dan Tuhan Yesusnya sendiri juga sudah menjamin penebusan keselamatan di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati, mengajar lagi itu selama 40 hari, lalu juga naik ke surga menyediakan tempat untuk orang percaya gitu. Iya Om. Nah Om, kalau penjelasannya dari Om tadi juga Om, orang juga bisa nanya jadinya Om, kalau gitu berarti ada sisi eksklusifnya ya Om ya. Kalau gitu Om, orang Kristen itu karena mutlak masuk surga ketika Tuhan Yesus diterima di dalam hatinya, ketika orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka jaminan masuk surga itu kan sudah pasti gitu. Itu seperti eksklusifisme ya Om? Enggak juga. Jadi agama Kristen itu ada eksklusifnya, ada inklusifnya. Eksklusifnya itu tentang pernyataan-pernyataan keselamatan atau tentang surga, dan itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus ya, yang merupakan penggenapan dari nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama gitu ya. Tetapi inklusifnya itu bahwa keselamatan itu terbuka kepada segala bangsa. Itu sebabnya Tuhan Yesus waktu mau naik ke surga itu memerintahkan murid-muridnya, pergilah
kamu kepada segala bangsa, beritakan Injil keselamatan itu. Ya, siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Nah, tentang bahwa di dunia ini banyak agama itu karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk ya berpendapat lah, untuk seperti apa maunya lah, tapi kamu nanti akan bertanggung jawab sendiri. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan itu bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dibuktikan dengan kelahiran baru oleh Rohul Kudus, begitu. Iya. Jadi orang Kristen pun sebenarnya 50-50. Jadi 50% orang Kristen hanya beragama Kristen, tetapi 50%-nya lagi itu sudah mengalami keselamatan lahir baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh karya Roh Kudus. Jadi ada perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan sekedar perubahan agamawi, tetapi perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Ya, yang menjamin keselamatan itu. Ya, Om. Jadi bukan beragamanya ya, Om, yang menjamin keselamatan itu Tuhan Yesus. Bukan agamanya ya, Om. Jadi surganya versi siapa, Om, nih yang bener, Om? Ya, jadi karena satu-satunya dari antara nabi-nabi yang pernah ada itu, satu-satunya hanya Tuhan Yesus yang naik ke sorga di hadapan murid-muridnya gitu. Ya, dan juga kemudian bahwa malaikat-malaikat berkata nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Lalu juga waktu Rasul Yohanes dibawa ke Pulau Patmos itu dijelaskan di sana semua tentang hal-hal yang akan datang dan tentang langit baru, bumi baru. Nah, itu tidak ada di tempat lain ya, di agama lain itu hanya janji-janji lah. Janji-janji juga tidak ada jaminan gitu. Karena apa? Karena nabi-nabinya sudah mati ya sudah gitu. Iya. Dan tulang belulangnya masih ada gitu di dalam kuburan. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu kan sesudah dia disalibkan mati untuk menebus dosa, pada hari yang ketiga terus bangkit kembali dari antara orang mati, mengajar lagi selama 40 hari. Kemudian pada hari yang ke-40 itu dia siang-siang hari di depan murid-muridnya dia naik ke surga dan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagi kamu, nanti aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Gitu. Oh, iya Om ya. Nah, ini jadi nyambung sama yang lalu ya, Om ya, yang kita bahas tentang iman ya, bahwa Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di surga ya, Om ya. Itu. Karena kita udah diselamatkan, dan keselamatannya itu adalah keselamatan yang pasti karena jaminannya Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita tahu itu dari Alkitab yang menuliskannya. Nah, Om, selanjutnya Om, ini juga kan ada konsepnya lagi, berarti kalau satu surga kan satu Allah yang kita sembah gitu, Om. Tapi kalau banyak surga berarti banyak Allah dong, Om. Nah, jadi Allah yang mana, Om, yang benar gitu, Om? Nah, kalau di dalam Alkitab kan sudah jelas bahwa Yesus itu penjelmaan dari firman Allah, dan itu diakui oleh umat sebelah juga, bahwa Yesus itu kalam Allah ya, firman Allah. Jadi kalau firman Allah sudah menjelma menjadi manusia ya, itu sudah pasti itu keobjektifannya tentang ajarannya, tentang surga, tentang neraka, tentang keselamatan. Jadi umat Kristen itu harus betul-betul yakin tentang firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu, dan itu dijamin oleh penebusan Tuhan Yesus, oleh kebangkitannya, oleh naik ke surga, dan juga oleh Roh Kudus yang dianugerahkan kepada orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan keselamatan, pengampunan dosa, ada jaminan kebangkitan, dan itu bahwa hidup baru itu bukan soal keagamaan, tetapi karya Rohul Kudus, gitu kan? Nah, gitu. Dan kalau pada hari Pentakosta dulu tuh ya, jadi itu karya Rohul Kudus itu betul-betul dinyatakan ya. Ya, kadang-kadang katanya itu kaum Pentakosta ya suka mendemonstrasikan itu tentang
bahwa Pentakosta itu bisa terjadi lagi gitu kan. Iya. Jadi mereka berbahasa baru, lalu juga ada sukacita yang baru, dan ada hidup baru yang paling penting. Nah, kalau umat Protestan kan yang dipentingkan itu kelahiran baru secara rohani, ya, hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga tentu saja bahwa umat Kristen Protestan itu percaya kepada mujizat, tetapi bukan didemonstrasikan. Jadi kalau Tuhan menganggap perlu ada mujizat, umat Kristen Protestan pun mengalami mujizat-mujizat. Ya, terutama mujizat keselamatan lahir baru itu harus ada. Gitu. Jadi kalau orang berkata saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah dibaptiskan, gitu. Dan saya juga sudah aktif di gereja Protestan, tapi kalau tidak ada bukti kelahiran baru secara rohani, hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya itu bohong aja. Jadi ini bukan sekadar hidup baru secara keagamaan ya, tetapi hidup baru oleh karya Rohul Kudus. Iya, Om. Baik Om, kita lanjutin nih Om ke pernyataan selanjutnya nih Om, yang perlu juga di komentarin sama Om. Kalau surganya sama, Tuhannya juga sama, kenapa jadi banyak agama, Om? Nah, itu permulaannya gitu ya, sesudah manusia jatuh dalam dosa. Itu di sana sudah ditunjukkan oleh bahwa Adam dan Hawa lalu membuat pakaian dari kulit gitu ya untuk menutupi ketelanjangannya, dan itu tentu saja diikuti oleh keturunannya ya, yang meskipun kemudian keturunannya bisa bikin pakaian ya yang bagus gitu, tetapi waktu sesudah jatuh dalam dosa itu sudah kelihatan bahwa manusia mencoba menutupi ketelanjangannya. Itu ya orang bilang malu, tapi sebenarnya itu keberdosaannya yang mau ditutupi. Lalu bagaimana membuat agama-agama itu untuk sebenarnya seperti cawat itu jadi pakaian yang dibuat untuk menutupi ketelanjangan itu. Sebenarnya itu fungsi agama itu seperti itu, atau diumpamakan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, ada firman Allah yang menjelma menjadi manusia itu bukan sekedar mengajarkan keagamaan, tapi mengajarkan keselamatan lahir baru oleh Rohul Kudus. Gitu. Jadi umat Kristen itu kalau secara pukul rata hanya 50% yang diselamatkan, gitu ya. Tetapi itu tidak merata, ya. Ada yang 90%, 10%, ada yang misalnya 40%, 60%. Nah itu lihat kenyataannya di dalam gereja, di dalam jemaat itu. Siapa yang sudah betul-betul mengalami keselamatan lahir baru secara rohani itu mengubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Gitu. Ya Om. Kalau misalnya sekarang pertanyaannya kalau tadi kan surga yang sama, Tuhan yang sama, apakah kenapa agamanya beda, Om? Itu kan tadi pertanyaannya. Kalau sekarang pertanyaannya adalah, Om, ketika dijelasin sama Om tadi itu, kalau misalnya berbeda surganya, Tuhannya berbeda, berarti konsep keselamatannya juga udah pasti berbeda, gitu kan ya Om? Ya betul saja. Setiap agama punya konsep ya, baik tentang Allah, tentang keselamatan, tentang surga dan neraka dan sebagainya. Tetapi itu semuanya konsep. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus ini kan bukan sekedar konsep. Jadi kalau bilang firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus, lalu Yesus membuktikan ya dari kelahirannya dari anak darah, kemudian kehidupannya tanpa dosa, kemudian pengajarannya itu yang menyatakan tentang Allah sebagai Bapa gitu ya, lalu juga mujizat-mujizatnya yang tidak ada bandingannya lah. Sesudah itu juga bahwa Yesuslah satu-satunya yang rela menebus, yang bisa dan rela mati untuk menebus dosa orang yang percaya ya, dan juga dia bangkit dari antara orang mati gitu. Lalu juga mengajar lagi selama 40 hari, lalu sambil diperlihatkan itu bekas paku di tangan, bekas tombak di pinggangnya. Lalu juga siang-siang hari pada hari ke-40 Tuhan itu naik ke sorga. Sebelumnya Tuhan mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali.
Gitu. Jadi bukan hanya ngomong janji-janji kosong, tapi dibuktikan gitu oleh Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya Om. Oke Om. Selanjutnya nih Om, betul nggak ada tingkatan-tingkatan di dalam surga Om? Jadi itu memang di dalam Alkitab sih ya hanya bilang rumah Bapa. Tapi ada juga ayat yang seperti surga tingkat ketiga katanya. Apakah itu sebenarnya langit tingkat ketiga ya? Tapi orang menerjemahkannya surga tingkat ketiga. Kalau langit tingkat ketiga, langit pertama yang kita lihat ini ya, Iya. Yang Rawala itu ya, kemudian langit yang kedua itu yang alam semesta gitu. Lalu langit ketiga itu ya di luar alam semesta, itu alam rohani gitu ya. Gitu, tapi kan di Alkitab tidak begitu dijelaskan. Hanya kita yang sudah mempelajari banyak ini tentang kosmologi gitu ya, astronomi gitu. Lalu jadi kita makin lama makin bisa membayangkan tuh. Tetapi ini surga yang diceritakan di Alkitab itu sebenarnya alam rohani gitu. Jadi di luar alam semesta. Iya Om. Dan juga Om, karena di luar dari alam yang kita alami sekarang ya, maksudnya di dunia ini gitu, di surga kan tidak ada kawin mawin ya Om, terus tidak ada pekerjaan mungkin, tapi pekerjaan ada ya Om, menyembah dan memuji Tuhan ya. Ya jadi nanti itu kan bukan sekedar kita dibawa ke surga. Nanti kan Tuhan Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Nah, kita ditempatkan dalam bumi baru itu ada kegiatan. Jadi ya yang mirip-mirip sedikit lah dengan dulu. Jadi mungkin kita juga ada kegiatan bercocok tanam gitu ya. Tapi artinya yang nggak ada hama, nggak ada yang gagal gitu. Itu hanya untuk kegiatan gitu. Jadi ada kerjaan gitu ya. Cuman kita tidak kawin-mawin lagi gitu. Iya Om. Tapi kegiatan itu pasti ada dan tidak membosankan. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya ceritanya kalau di surga ya kerjanya cuma nyanyi gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Enggak juga gitu ya. Cuman yang paling seringnya kita memuji Tuhan gitu ya. Tetapi juga ada kegiatan di langit baru, bumi baru gitu. Ya, nah itu saya tidak bisa menceritakan banyak-banyak karena di Alkitab tidak dilukiskan gimana. Iya Om. Nah Om, jadi mungkin harus diiniin juga sih Om. Kan tadi Om bilang langit baru, bumi baru, terus surga, terus teman Firdaus juga istilahnya itu. Gimana Om? Beda-beda atau sama? Ya jadi itu langit baru, bumi baru. Itu sebenarnya kata lain dari orang bilang surga, tapi surga yang nanti. Kalau surga yang sekarang ini kan pokoknya kita dibawa ke hadirat Allah Bapa di sana. Kita sudah menikmati kesenangan gitu. Tetapi kan belum penciptaan langit baru, bumi baru gitu. Nah, jadi nanti kita bersabar aja, makanya dibilang orang Kristen yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu kadang-kadang diistilahkan seperti tidur, istirahat gitu ya. Nah, tapi juga ada yang melukiskan kita kerjanya nyanyi-nyanyi di surga ya. Nah, jadi kita juga tidak boleh melebihi apa yang dituliskan dalam Alkitab ya. Pokoknya sudah senang lah kalau sudah lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mati kapan aja itu kita dibawa ke tempat senang lah di hadapan hadirat Allah Bapa. Cuma belum tercipta langit baru, bumi baru. Ya Om. Dan tadi Om bilang biar kita bisa masuk surga, ya Alkitab dituliskan juga bahwa untuk bisa masuk surga itu kita harus memperoleh keselamatan, penebusan dosa dulu dari Tuhan Yesus Kristus Om. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa diselamatkan Om dan bisa masuk surga? Nah itu ada ayatnya kan bahwa memang sedikit saja yang diselamatkan. Artinya kalau dibandingkan dengan jumlah manusia. Lalu ada yang mengatakan kalau gitu Tuhan Allah tidak adil katanya. Iya. Sebenarnya Tuhan Allah kan
maha adil ya, tetapi adilnya itu ada persyaratan tentang kesucian ya, tentang ketulusan gitu ya, tentang kerendahan hati. Dan itu sebabnya kalau orang percaya pada Tuhan Yesus selalu mengalami kelahiran baru, itu harus bertumbuh secara rohani dan karakter ya, karakternya makin lama makin rendah hati, makin lama makin tulus, makin lama makin suci, makin lama makin bijaksana gitu ya, dari firman Tuhan itu. Jadi begitu, jadi bukan berarti oh pokoknya percaya Tuhan Yesus masuk surga. Itu persyaratan yang basicnya sola fide hanya oleh iman, yang ditambah dengan sola gratia hanya oleh anugerah, lalu juga dilengkapi dengan sola scriptura hanya berdasarkan Alkitab. Nah di situ kita jadi orang Kristen harus belajar Alkitab. Kalau masih hidup ya cobalah belajar Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, dan juga menyelidikilah kebenaran di dalam Alkitab gitu. Dan itu tidak akan habis-habis gitu, sebab pegangan kita adalah firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan lenyap gitu. Ya, Pegang firman Tuhan sampai mati. Ya. Nah, itu kan kaitannya dengan kekekalan berarti Om, karena kan setiap orang akan hidup kekal kan artinya. Nah lalu kalau misalnya kita seperti itu Om, apakah pemahaman kita tentang hidup yang kekal itu nanti di surga itu mematahkan teori reinkarnasi Om? Berarti reinkarnasi itu nggak ada, kan ada pemahaman yang gitu Om, nggak nanti kita lahir lagi jadi ini, lahir lagi jadi ini. Tapi kan kalau di Kristen kan hidup kekal itu ya udah di surga gitu. Jadi sebenarnya reinkarnasi itu tidak pernah terjadi. Tetapi ada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia dulu itu sebagai apa gitu ya. Gitu. Jadi reinkarnasi itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Karena semua orang yang sudah dirusak oleh dosa ya akan binasa gitu. Dan kesempatan itu hanya waktu di dunia ini aja. Kalau nanti ya harus tinggal mempertanggungjawabkan dan begitu. Jadi katanya Tuhan sudah menentukan bahwa satu kali orang harus meninggal dunia, dan sesudah itu diadili. Itu firman Tuhan. Iya Om ya, kan di Alkitab udah tuliskan gitu ya. Satu orang itu hidupnya ya satu kali aja, dan nanti urusannya di surga ya beda lagi gitu. Dan gak mungkin dari surga disuruh balik lagi ke ke bumi gitu. Saya juga kalau misalnya di surga katanya balik lagi ke sana ke bumi, wah saya juga nggak mau ya, karena enakan hidup di surga gitu. Gambaran surga begitu indah di Alkitab, nggak mungkin mau lah balik lagi ke bumi Om. Cuman ada ya semacam penyesatan. Orang yang mengaku, tapi itu tidak banyak. Orang yang mengaku katanya dulu dia pernah hidup sebagai siapa gitu. Ada yang begitu, tetapi itu bohong lah. Karena apa? Secara biologis pun itu kan sudah ditentukan itunya, mekanismenya dari orang tua kepada anak kepada cucu gitu. Ya, jadi nggak ada itu penjelmaan dari siapa gitu. Hanya satu, Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjelma jadi manusia. Selebihnya manusia biasa lah. Iya, orang keturunan ada biasa. Iya, nggak ada yang seperti Tuhan Yesus kan, jadinya cuma manusia aja gitu. Nah, Om, kalau kita ngomongin surga, berarti kita ngomongin neraka juga, Om. Apakah juga sama halnya dengan surga bahwa neraka itu ada, Om? Nah, itu sudah pasti ya, baik secara logika bahwa Allah yang Maha Adil itu ya itu seperti tentu memastikan adanya surga dan neraka. Lalu juga ada kesaksian di dalam Alkitab tentang orang yang pernah dilemparkan neraka, itu kisah tentang Lazarus dan orang kaya yang tidak beriman itu ya. Jadi Lazarus dibawa ke hadirat Tuhan menikmati kesenangan walaupun itu belum surga ya, tetapi di hadirat Tuhan ya bahagialah seperti surga lah. Tapi orang kaya yang tidak beriman itu kan dilemparkan ke tempat sengsara, meskipun itu bukan namanya neraka, tapi itu namanya alam maut, tapi sudah tempat sengsara juga kalau tidak beriman. Gitu. Itu
Ya udah dijelasin juga sih ya sama Om ya di beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Sobat Alpetra bisa nonton, dicari, di scroll di channelnya Alpetra Ministry. Ada list semua tentang pengajaran dari Om Yan. Silahkan dicari ya. Kita mau lanjutin lagi soalnya ini. Makin ini ya, makin mendalam lagi nih Om. Pertanyaannya Om. Om ada yang menyatakan bahwa kalau kita itu kan percaya ya Om sama Tuhan Yesus masuk surga, tapi ada orang yang udah percaya Tuhan Yesus, udah dijamin masuk surga, terus dia ninggalin Tuhan Om, misalnya berpindah agama lah ya, kita sebutkan begitu aja, memang kenyataannya begitu Om. Terus kalau udah kayak gitu, apakah jaminan masuk surganya masih berlaku Om? Jadi begini, jadi itu firman Tuhan menjawabnya di Yohanes pasal 3 itu ya. Jadi orang yang ingin diselamatkan itu harus mengalami kelahiran baru secara rohani di dalam Tuhan Yesus atau oleh karya Roh Kudus, begitu. Jadi kalau orang sudah mengalami kelahiran baru oleh karya Roh Kudus karena iman pada Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan menyangkali imannya sampai murtad beneran gitu, nggak ada. Ya kadang-kadang kalau tekanan-tekanan ya ada di dalam sejarah gereja juga, itu orang yang beriman, tetapi karena begitu beratnya penganiayaan seperti menyangkal, tapi itu pasti akan kembali lagi gitu, pasti akan kembali lagi. Karena apa? Karena hidup baru oleh Roh Kudus itu akan selalu menyadarkan dia, kamu itu bukan milik dunia lagi, kamu milik Tuhan Yesus. Jadi mungkin ada pergumulan ya, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Itu nanti pasti kembali lagi gitu. Tapi kalau Jadi gitu berarti dia kurang pembinaan. Itu orang Kristen yang kurang pembinaan. Dia percaya Tuhan Yesus, mengalami lahir baru tapi kurang dibina imannya. Itu bisa jatuh, bisa jatuh sekali, 2 kali, nggak tahu udah berapa kalinya gitu ya. Ada ayatnya nggak sih bahwa seperti beberapa kali gitu, tapi pasti akan kembali. Nah malah kalau saya jadi ingatnya ayat yang menghujat Roh Kudus Om. Bukannya itu menghujat Roh Kudus jadinya Om, kalau dia ninggalin Tuhan Yesus terus percaya sama yang bukan Tuhan Yesus gitu. Nah itu banyak orang Kristen itu salah paham tentang artinya menghujat Roh Kudusnya. Jadi kalau menghujat Roh Kudus itu, jadi orang itu sudah disadarkan akan dosa-dosanya, lalu juga sudah dibuka itu ya kesadarannya bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat umat manusia, lalu dia mengeraskan hatinya dan tetap tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Itu artinya menghujat Roh Kudus. Tapi kalau orang sudah mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa saja jatuh berapa kali, tapi itu pasti akan kembali gitu. Jadi bukan menghujat Roh Kudus, tapi hanya karena mungkin dia kurang dibina ya, mungkin itu seperti kurang pemahaman itu ya terhadap firman Tuhan gitu. Jadi sepertinya jatuh bangun gitu ya. Tetapi karena dia sudah mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu karya Roh Kudus, itu pasti akan kembali lagi gitu. Itu boleh ya Om? Bukan boleh, itu kan namanya jatuh. Masa awal jatuh, boleh nggak jatuh? Itu berarti dia nggak hati-hati atau kurang pembinaan gitu, kurang pembinaan atau tidak hati-hati. Makanya orang Kristen, apalagi di gereja yang sekarang itu ya, itu sudah ada sistem pembinaan iman, pembinaan rohani gitu ya. Nah, memang ada gereja yang seperti tidak ada pembinaan. Tetapi gereja yang tidak ada pembinaan pun punya sistem sendiri bagaimana supaya mereka itu bisa terpelihara gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang persyaratannya lebih ketat, katanya harus bisa itu bahasa roh ya, tapi bahasa rohnya bahasa roh yang benar gitu, bukan hanya ngikut-ngikut bala-bala bukan, tapi jadi benar ada bahasa Roh Kudus itu benar ya. Nah itu menolong orang Kristen yang kurang pembinaan itu gitu. Jadi kita juga jangan menghakimi aliran gereja yang lain itu, sepanjang orang yang berbahasa, ya dibilang bahasa liga itu mengeluarkan buah-buah hidup baru gitu. Jadi kalau orang misalnya terus ya bala-bala tapi hidupnya ngaco, itu mah ngikut-ngikut aja, orang lain bala-bala dia ikut bala-bala. Iya. Gitu ya.
Tapi kita sendiri tidak boleh menghakimi, ya kan, ajaran Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ya Om. Ya, ini sebelum dilanjutin Om, saya harus meluruskan dulu disclaimer dulu nih sama penonton Alpeta nih. Penjelasan Om tadi bukan berarti juga membolehkan ya pindah-pindah agama atau ninggalin Tuhan. Balik lagi ya, ninggalin Tuhan. Oh, saya kan anak yang hilang. Saya anak yang tersesat. Lagi jangan ya. Tadi ditekankan juga sama Om Yan bahwa pembinaan iman itu penting. Jadi ini tanggung jawabnya gembala ya atau hamba Tuhan. Dan juga bagi sahabat Alpeta sendiri yang mau meninggalkan Tuhan Yesus sebaiknya pikir-pikir dulu deh ya, karena kayaknya juga kurang kerjaan ya kalau saya bilang pindah ke sana balik lagi ke sini, pindah lagi ke sana, kayaknya gimana ya, nanti dikasih surganya tingkat terendah ya Om. Tapi Om udah jelasin tadi nggak ada tingkatnya. Jadi ini harus ditekankan kepada umat Kristen juga. Jangan sekedar beragama Kristen, tapi harus mengalami keselamatan lahir baru oleh karya Roh Kudus, dan itu berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, gitu. Ya, jadi bukan soal bahasa rohnya, tapi soal buah-buah hidup barunya, gitu. Ya, kita tidak menghakimi orang-orang aliran Pentakosta yang pakai bahasa roh gitu. Tapi yang penting itu ada nggak hidup baru gitu. Kan gereja itu satu, apakah Pentakosta, apakah Protestan ya atau aliran lain ya gitu ya. Tetapi itu harus mengalami keselamatan lahir baru oleh karya Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan. Itu intinya. Iya Om. Oke Om. Kalau gitu Om, mungkin perlu ditekankan juga ya, bukan hal yang seperti itu ya yang diharapkan ya kalau kita mau masuk surga ya Om, tapi hanya dengan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia masuk surga tertulis dalam Alkitab dengan jelas gitu ya. Jadi nggak jadi alasan untuk karena toleransi ya udah jadi keselamatannya nggak jelas, semua orang bisa selamat, semua orang masuk surga, nggak gitu ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjamin masuk surga. Ya, jadi itu warisan reformasi itu berharga juga, sangat berharga. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Sola fide itu hanya oleh iman ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sola gratia hanya oleh anugerah, yang anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan di kayu salib, dengan kebangkitannya naik ke surga dan anugerah Roh Kudus. Kemudian sola scriptura itu jadi kita membatasi paham-paham Kristen itu harus betul-betul berdasarkan Alkitabnya dengan jelas gitu. Jadi ajaran apapun ya, doktrin apapun harus diuji kembali dengan ajaran Alkitab gitu. Meskipun kita bisa menerima ada aliran-aliran Kristen kan macam-macam ya, denominasi, tapi harus 3 hal itu yang pokok. Sola fide hanya oleh iman kita diselamatkan, sola gratia hanya oleh anugerah yang dikerjakan Tuhan Yesus kita diselamatkan, sama sola scriptura. Nah, sola scriptura itu hanya oleh Alkitab, nggak boleh ditambah-tambah lain gitu. Meskipun ya ada denominasi itu seperti pegangannya lebih dari satu, selain Alkitab ada kitab yang lain. Selama kitab yang lainnya itu tidak bertentangan dengan Alkitab, ya nggak apa-apa. Itu hanya untuk menolong, Tapi kalau ada yang menyimpang dari ajaran Alkitab, itu harus disingkirkan. Itu kita kembali lagi kepada sola scriptura. Nah Om, sekarang udah jelas semuanya dan sudah dipaparkan oleh Om. Untuk menutup perjumpaan kita tentang berapa banyak versi surga ini, benarkah surga itu ada berapa banyak versinya, mungkin bisa Om sampaikan melalui closing statement di kesempatan kali ini. Silakan Om. Ya, itu Tuhan Yesus kan pernah berkata, aku datang dari surga dan aku datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Jadi tentu saja surga hanya satu, yaitu yang disediakan oleh Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang yang percaya itu, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus
dilahirkan baru secara rohani gitu ya. Jadi tentang surga dan neraka itu sudah pasti, kan sudah ada penjelasannya di dalam Alkitab ya, apalagi di dalam kitab Wahyu gitu ya. Ada surga seperti langit baru bumi baru, tapi ada juga itu neraka yang mengerikan gitu ya. Tinggal pilihan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini ada pilihan yang terbuka gitu ya. Tapi kalau orang sudah sungguh-sungguh nih bertobat, percaya Tuhan Yesus, mengalami keselamatan lahir baru, itu bisa saja ada jatuh ya, jatuh mungkin kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali, ada yang berkali-kali ya. Itu karena kurang pembinaan. Tapi pasti kalau dia sudah diselamatkan, Roh Kudus akan menolong dia kembali kepada Tuhan Yesus dan kembali kepada gereja gitu. Itu biasanya dikasih kesempatan gitu. Iya Om. Nah, baik Om, itu adalah penutup dari Om di perjumpaan kita di kesempatan kali ini tentang membahas kontroversi ya, karena banyaknya surga dalam berapa versi katanya, tetapi sudah dijelaskan oleh Om dari awal sampai kesempatan di waktu kali ini. Terima kasih Om atas penjelasannya, dan sahabat Apetra jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share, bagikan channel Apetra kepada semuanya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Terima kasih Om. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.